jadi tahu gimana PKS menggerakkan sebuah demo 2014 itu kan waktu itu ada persaingan antara kubu Mbak dan kubu Pak Jokowi. Gue udah bilang ke Pak Prabowo, Pak saya minta maaf Pak ya, karena saya banyak nyerang Bapak. Kalau misalnya Ganjar, Anies itu cuma dapat ya 50, Pak Prabowo itu bisa sampai 98%, semua tepuk tangan. Dan tahu nggak orang pada bilang di sebelah gue, kebetulan ponakan gue, Pak Prabowo gemoy. Kembali lagi bersama saya Coki Pardede di podcast dengan viewers terbanyak di channel ini. Bukan karena saya, karena bintang tamunya selalu orang-orang yang hebat-hebat. Dan kali ini gua nggak memperkenalkan orang ini tuh sebenarnya lebih enak dari karya yang dia bikin daripada dari namanya. Tapi kita kedatangan Ipang Wahid, kita kasih tepuk tangan dulu dong Bang Ipang Wahid. Terima kasih banyak Bang udah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Orang yang sangat sibuk, ya, orang dengan sejuta prestasi. Karena kalau kita berbicara mengenai Ipang Wahid, kita tidak bisa memisahkan nama Abang dengan catchphrase. Kita mulai dengan, walaupun saya akan terdengar tua, tapi saya akan bilang aja, RCTI oke. Waduh, ya. RCTI oke. Kalau Anda pernah familiar dengan istilah tersebut, itu adalah ciptaan Bapak yang ada di samping saya. Ya, saya terlibat lah. Terlibat. Humble sekali Bapak ini. Setelah itu juga banyak catchphrase lain, sampai yang terakhir itu ada gemoy. Iya Pak Prabowo. Iya. Dan perjalanannya apa aja Bang? Catchphrase yang pernah lo bikin tuh apa aja? Mungkin tolong di-remind teman-teman supaya, kan jadi gue tanya nih, kan karena kalau tiba-tiba lo yang cerita sendiri kan agak aneh ya. Kalau gue tanya kan ya dulu termasuk di awal-awal gue mulai terlibat di production ya. Gue dulu sebelumnya gue kan keluarga santri. Oh ya? Iya. Oh wow. Jadi Gus Dur tuh om gue. Jadi karena itulah gue mondoknya di IKJ. Cukup menarik. Ini cukup menarik. Tahun berapa waktu itu Bang mulai ke IKJ itu tahun berapa? Tua banget dong. Memang tujuan podcast ini untuk nanya itu aja sebenarnya. Gue masuk di IKJ tahun 87. Oh, saya lahir tahun 88. Memang tua sih. Iya. 87 dia menarik. Belum lahir gue udah kuliah. Iya, tahun 88. Wow, 87 ya. Gue barengan sama Riri Riza, Dik Doang segala macam tuh. Terus dulu kerjaannya nyambinya ini desain cover kaset. Oh, alah. Ya, saat lagi kuliah itu ya? Lagi kuliah, side jobnya itu. Okay. Atau main teater sama Sena Didi, terus ya gitulah. Lulus gue kuliah di IKJ, di Art Institute of Seattle di Seattle, Washington. Oke, ini setelah selesai di IKJ itu? Setelah selesai di IKJ. Berarti ini S2 kah atau double degree? Atau? Double degree. Oke. Ambil TV production. TV production. Iya. Terus sekali lagi karena darah santri gue kuat, jadi magangnya gue sama Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden. Wow, ya. Memang santri musik ya Bapak ini. Waktu itu lo magang sama band-band yang lo sebut tadi Bang? Iya. Wow. Jadi side jobnya ke situ dulu ada Lollapalooza. Wow. Terus ya gitulah. Oh itu legend semua Bang. Sampai berapa lama waktu itu lo magang di? Sambil kuliah nggak barengan. Jadi pada waktu itu sempat magang ikutan, misalnya ada kerjaan kampus kan. Jadi magang 2 minggu, kadang 1 bulan apa gitu. Karena Seattle tuh ada 100-an band-band keren pada waktu itu kan, grunge ya. Jadi musimnya tahun segitu kan juga ya lagi gila-gilanya. Terus bukan pakai sarung sih, pakai celana segini, Dr. Martin gitu kan. Oh, dengan fashion yang rambut sangat di shave, gondrong gitu lah. Seru lah. Nah, balik ke Jakarta diajak sama Mbak Mira Lesmana untuk gabung. Nah, disitulah gue ikutan terlibat di iklan RCTI Oke. Terus ada station ID yang lain, ada Garuda, ada
Lu tau gak iklan yang I love the blue of Indonesia? Tahu, gue tahu. Itu juga kayak gitu-gitu. Nah terus mulai jadi sutradara, gue bikin banyak lah iklan. Station ID-nya SCTV, MTV, macam-macam. Oh wow. Itu lu terlibat pada saat itu ya? Kalau itu gue udah konseptor. Oke. Pada saat itu nama pekerjaannya apa bang? Mungkin biar teman-teman juga tahu pada saat itu. Gue udah film director. Oke. Yeah. Lu film director ya? Film director, hampir semua BUMN gue pernah bikinin iklannya, yang gede-gede ya. Hampir semua bank, hampir Pertamina udah lah. Telkom macam-macam lah, Telkomsel. Oke. Terus gimana ceritanya sampai akhirnya bisa masuk ke dunia perpolitikan dan perpartaian? Itu kan menurut gua agak 2004 itu dulu PKS itu menjadi apa ya, banggaan banyak orang karena harapan lah. Iya. Nah terus gue diajak sama Ustadz Anies Mata bantuin mereka. Dia bilang, Mas Ipang, antum bantu Ana dong. Wah gitu kan. Terus oke, nah kita kan kepengen banget. Gue dikutuk banyak orang karena kan kita NU, bantuinnya PKS. Menarik. Wah. Menarik. Kan? Tapi ya menurut gue ya sudah, karena gue yakin bahwa yang mereka jalanin pada waktu itu untuk kemajuan bangsa gitu ya udahlah gue merem aja lah. Tapi yang paling keren babe gue nggak pernah ngelarang. Gus Solah, Gus Solah nggak pernah ngelarang gue bantuin PKS. Wow, menarik. Jadi ya seterbuka itu kami gitu loh. Ya gue dicaci maki, wah ini begini, Ipang udah murtad dari NU. Gue bilang kalau gue keluar dari NU ya tinggal masuk aja lagi. Yang mungkin teman-teman itu tidak tahu adalah marah sama orang yang pernah magang sama band grunge tuh agak sia-sia ya. Karena mentalnya sudah teruji gitu. Berapa lama waktu itu lo membantu PKS dalam membranding diri 2004 sampai 2009. Jadi slogannya PKS bersih peduli itu gue yang buat. Gokil. Nah terus gue ngetrain media-media PKS seluruh Indonesia, kan nggak ada Zoom, nggak ada WhatsApp, nggak ada segala macam. Dulu dunia yang berbeda itu. Berbeda. Jadi gue physically gue terbang ke sini untuk ngelatih tim media PKS. Gokil. Jadi ya seru. Jadi tahu gimana PKS menggerakkan sebuah demo. Iya. Dan itu bisa terlihat pada masa itu memang kuda hitam yang sangat luar biasa sekali PKS itu. Iya, di situ gue pernah bikin campaign namanya Putihkan Jakarta. GBK putih total, kalau di Google di YouTube ada tuh. Nah ya menurut gue menarik lah di situ. Jadi terus bantu Adang Darajatun, dikeroyok semua partai. Seluruh partai melawan PKS. Ya walaupun kalah gue bangga. Artinya dari awareness 0,7% gue bisa bikin jadi 97% dalam waktu 10 bulan. Nah kayak gitu-gitu. Itu secara KPI itu udah luar biasa banget. Rumusnya cuma satu. Apa? Strateginya satu. Tiada tiang tanpa Adang. Jadi seluruh tiang listrik di seluruh Jakarta lu tempelin tuh stiker. Dulu kan boleh tempel-tempel gitu. Jadi begitu semuanya. Kan kekuatan PKS adalah militansinya. Dan akar rumputnya luar biasa memang. Terus setelah itu gue bantu Demokrat. Oh, jadi sampai tahun berapa? 2009. 2009. Baru setelah itu lo bantu Mas Anas Urbaningrum. Oh, waktu itu Demokrat posisinya masih partai barukah pada saat itu, Bang? Oh enggak, partai besar. Udah partai besar. Udah menang ya waktu itu? Udah. Oh iya, Pak. Udah. Betul. Pak SBY kan? Iya. Nah, Mas Anas running untuk ketuanya, terus menang, ya kita bantu Mas Anas lah. Oke. Sampai kemudian Mas Anas terpleset. Dan gue sempat 3 kali dipanggil KPK. Bagian dari hidup. Iya, bagian dari hidup. Itu bagian dari hidup. Jadi lu membantu Demokrat dan Mas Anas ini sampai tahun berapa, Bang? 2010, 2011 bikin beberapa program-program gitu. Terus kemudian bantu PAN. Oh, setelah itu baru ke PAN. Waktu itu sekaligus bantu Bang Zul juga. Lu tahu videonya Bang Zul yang dimarahin sama Harrison Ford. Oh, itu sangat viral. Tahu dong. Gue ada di ruangan itu, jangan sedih. Pada saat itu Bang Zul tuh merasa itu adalah bagian dari performance. Di menit keberapa Bang Zul sadar bahwa Harrison Ford tuh marah beneran, Bang? Bang Zul itu bisa bahasa Inggris cuman kan tidak perfect. Ya. Nah, Harrison Ford ada di ruangan itu marah-marah. Terus ya bahasa slangnya keluar segala macam gitu. Marah, cuman Bang Zul kan orangnya emang sabar, sopan begitu. Terus udah keluar nganterin press conference, terus nanya, tadi apa, saya nggak nangkep semuanya tuh, ngomongnya apa sih?
tenang bang, nggak ada yang aneh, biasa aja. Dia emang orangnya ekspresif, gue bilang. Oh. Besok kayak viral, dia bilang, kamu gimana sih nggak bilang-bilang? Ya bang mau ngapain juga, lawang udah kejadian juga gitu kan. Iya. Ya sebenarnya itu agak-agak ada dijebak sih sebenarnya. Oke. Apa surat yang masuk dengan apa yang ada di situ nggak sesuai. Nggak sesuai. Iya. Oke. Oh berarti lu cukup berliku-liku nih dari mulai Mas Anas, habis itu ngebantuin juga ada Harrison Ford juga. Setelah itu dari PAN tidak berhenti sampai di situ dong? Gue bantu PDI Perjuangan. Wow. Indonesia Hebat kita buat. Gokil. Yeah. Berapa lama lo ada di PDI waktu itu membantu PDI? Kebetulan untuk 2014 dan 2019 juga. Oh berarti masih belum terlalu lama lah ya? Ya lumayan lah. Iya. 2 kali pileg ikutan terlibat. Iya. 2014 itu kan waktu itu ada persaingan antara kubu Mbak dan kubu Pak Jokowi. Yes. Nah, ini menarik. Waktu lagi jualan konsep, gue merasa bahwa kayaknya harus nih nunjukin Pak Jokowi di sini. Oke. Ya ini kan? Tahun berapa bang? Sorry. 2014. Oke. Terus gue nunjukin Mbak, kita masukin salah satu konsepnya, kita angkat Pak Jokowi gitu. Iya. Mbak Puan nggak keberatan, cuman kayaknya gue terlalu ngegas. Jadi Mbak Puan bilang, Mas Ipang dibayar berapa ya sama Pak Jokowi? Kayaknya jualan Pak Jokowi terus, mati gue. Terus yang seru lagi. Ternyata cara Harrison Ford berbicara nular juga ke abang ya? Nular juga. Yo. Ya. Terus udah gitu dipanggil lah gue sama Mas Teten, sama Kang Teten. Iya. Ajak ketemuan. Dia bilang, Mas Ipang, kenapa konten-kontennya PDI nggak ada Pak Jokowinya? Wah, jadi gue terjepit lah di tengah-tengah. Oke. Ya, gitulah. Itu situasi yang sering terjadi nggak sih? Dalam profesi lo sebagai terjepit di tengah-tengah. Terjepit di tengah sering. Biasanya lo cara mencari sweet spotnya gitu supaya bisa menyenangkan semua pihak tuh gimana bang? Ini menarik sekali nih. Jadi kalau lo jadi sutradara, syarat utama jadi sutradara lo harus bisa ngeles. Oh, klien kan ngeheknya kayak apa, lo tahu kan? Iya, sangat paham. Jadi gini, gue penganut penganut aliran Tai Chi. Jadi Sun Tzu. Jadi lo nggak bisa terlalu frontal sama siapapun yang ngehantem lo. Jadi gue selalu kalau diserang sama orang, wah bener juga ya, hebat. Gue setuju sama pendapat lo. Tapi pelan-pelan gue cari begini untuk kemudian ngehantem balik. Tai Chi ambil dalam sikat. Kita pakai energinya untuk kita menyerang kembali. Exactly. Gitu. Nah jadi begitu. Jadi gue selalu mengarah. Gue tidak pernah konfrontatif orangnya. Nah. Karena walau bagaimanapun kan klien is klien ya. Klien is klien. Kecuali kalau udah lunas. Nah, ini sebuah perspektif yang sangat menarik ini untuk kita. Silakan. Terus. Nah, terus yang menarik adalah pada waktu 2014 gue bantu Pak Jokowi. 2012 gue nyerang Pak Jokowi. Kan gue bantu Pak Foke. Oh iya. Baik. Iya. Dulu kita bikin Foke lah kalau begitu. Bagus tuh bagus. Ya, itu jadi Pak Jokowi ya karena kita terlalu all out ya, nyerang Pak Jokowi ya. Jadi 2014 kayak Pak Jokowi belum move on sama gue. jadi waktu itu gue bantuin Pak JK lebih banyak. Baik. Jadi ya oke lah gitu loh. Kata Pak JK, dulu gue inget banget Pak JK nyuruh anaknya. Hin, kamu ajak si Ipang. Terserah kasih kerjaan apa aja. Yang penting Ipang ada di sini. Karena kalau Ipang nggak ada di sini, dia akan nyusahin kita. Jadi pada akhirnya juga walaupun pada saat itu lo lagi ngebantu Foke itu kalah, tapi kerjaan lo tuh di acknowledge sampai akhirnya lebih baik. Gue mau ngeralat. Gue menganggap Foke tidak kalah. Tapi apa bang? Gue hanya memuluskan rencana Tuhan menjadikan Jokowi presiden Indonesia. Kebanyakan mainan politisi emang tahu cara. Kalau gue Tai Chi ini teknik Tai Chi kan. Bener kan? Kalau gue bikin Foke menang, presiden lu bukan Pak Jokowi. Berarti yang bener. Kan? Sepakat. Jadi kalau Anda yang marah-marah sama Pak Jokowi, inilah biang keladinya. Karena bikin Foke kalah. Tapi itu perjalanan akhirnya lo 2 kali kan lo bekerja sama dengan PDIP kan di 2014 dan 19. Masa terberatnya tuh di tahun berapa bang? Yang challenge terbesarnya tuh di tahun berapa dan apa? Buat PDIP atau buat in general? In general aja. Menurut gue salah satu yang terberat adalah pada waktu Foke sebenarnya. Oh iya. Foke. Karena menghandle Pak Foke ini nggak gampang.
Ini menarik, kita akan sampai sana. Oke. Betawi tajir. Iya kan? Iya, menarik. Betawi aja kalau udah ngomong kan lo tahu kan kayak yes, apa kan? Yes. Tajir pula. Oke. Jadi Pak Foke itu kan kalau lo argue nggak bisa langsung. Iya. Gue ingat satu masa di mana gue pergi ke sebuah acara lah. Iya. Terus dia masih pakai baju koko. Gue juga pakai baju koko karena habis acara sebelumnya. Oke. Terus gue bilang, Pak, acara ini kita pakai kemeja lengan panjang, kita gulung aja. Ogah, kata dia pakai baju koko. Yeah. Gue pakai baju ini aja, baju koko. Nggak cocok, Pak. Bapak cocok pakai hem, pakai gini. Yeah. Lah, lu aja pakai baju koko, kenapa gue nggak boleh? Bos, gue kagak maju jadi calon gubernur. Terus gue tinggal ngeloyor. Habis itu ya udah diganti baju. Oh iya, menarik. Dan itu seru banget. Berarti di 2019 lo membantu Pak Jokowi 2 kali berarti ya? 2 kali. 2 kali sampai akhirnya yang terakhir ini di Pilpres. Berarti lo tentang Foke. Jadi, jalan Tuhan ini gue terjadi malam itu. Malam itu kita diminta untuk ngasih calon wakil gubernurnya Foke. Oke. Kita kumpul lah semua di situ kan, di rumahnya itu. Ada 5 orang, yang 2 perempuan. Karena gue yakin dia butuh orang yang bisa komplementari kan. Nah, udah diajuin lah. Ternyata dari 5 itu nggak ada yang dipilih sama Pak SBY. Datanglah Pak Nahrawi Ramli. 11-12 sama Pak Foke kan. Modelnya sama, Betawi juga kayak begitu kan. Jadi ya sudah, kita ngerasa mati gue nih. Bukan Pak Nahrawi jelek, enggak. Karena tidak komplementerinya Pak Foke. Iya kan? Harus ngimbangin kan? Jadi Jokowi Ahok komplementer. Prabowo Gibran komplementer. Iya kan? Nah itulah. Jadi gue rasa disitulah jalan Tuhan melalui Pak Nahrawi. Jadi sebenarnya Pak Jokowi harus berterima kasih sama Pak Nahrawi. Karena memang ada hal-hal tertentu yang selain dari memang timnya bagus juga, memang ada hal tertentu yang di luar yang memang lebih memudahkan jalan beliau untuk menang pada saat itu kan. Pak Jokowi maksudnya. Iya. Oke, berarti akhirnya lo bantuin Pak Jokowi Pilpres juga. Berapa Pilpres yang lo handle, Bang? Nggak banyak lah, 5. Dari 2004. 2004 berarti pada saat itu lo Pak Wiranto. Karena babi gue kebetulan calon wakil presidennya Pak Wiranto. Berarti itu yang pertama. Itu yang pertama dan gue masih belajar, jadi kita masih belum tahu lah. Tapi ya tetap ngebantu. 2009 gue bantu Pak JK. Pak JK bersama Pak Wiranto juga. Nah, yang menarik adalah di situ dulu gue diminta bantu Pak SBY. Diajak sama Bang Cul Malarangeng, Fox Indonesia. Terus kita kan idealis kalau ada urusan Pilpres. Jadi, Pang, lo bantu gue. Tapi idenya udah ada. Lah terus lu ngapain minta gue? Ya lu kerjain aja biar begini. Wah nggak mau, gue maunya pakai begini. Nggak bisa, gue udah mau begini pakai itulah ya Indomie pilihan seleraku itu kan. SBY presidenku. Waduh, gue terhina. Maksudnya ini periode kedua. Iklan politik tuh lu kasih pendidikan ke masyarakat dong. Lu udah pasti menang. Ya yang keren-keren lah, yang bagus, yang inspiratif. Masa cuman sebatas itu doang. Jadi akhirnya gue memilih bantu Pak JK. Gue ketemu teman-teman anak kantor, gimana nih begini? Pak JK mau kita bantuin. Mau dengan konsep kita. Tapi konsekuensinya elektabilitasnya cuma 3%. Udah pasti kalah. Mau diapain juga nggak mungkin menang. Kata teman-teman nggak apa-apa, idealisme kita kerjain aja. Ya udah dan dari 3% menjadi 13%. Ya not bad lah. Nambah 10. Naik 10%. Tetap aja kalah. Iya sih. Pilpres nggak ada juara kedua. Tapi kalau gitu-gitu tuh KPI-nya tuh harus sampai menang nggak sih Bang? Goalnya cuma 1, menang. Iya dong. Nggak bisa misalnya, ini gue hampir nih beda 1%, 2%. Tai Chi nggak bisa tuh di situ. Nggak bisa. Beda 2 suara aja, kalau kalah ya kalah aja. Iya kan? Jadi, menarik. Itu. Yang ketiga, Pilpres ketiga? Pak Jokowi ya. Pak Jokowi. 2014 kan. Ini lo sudah belajar dari 2 Pilpres yang sebelumnya udah. 2014 diajak Pak JK. Karena linknya dari Pak JK karena pernah kerja sama Pak Jokowi. 2019 ya udah pasti full Pak Jokowi. Gua berhenti kerja, berhenti nyutradarain, full konsentrasi bantu Pak Jokowi. Duitnya banyakan mana Bang dari sutradara iklan dan film sama ngurus-ngurus politik nih? Ya ngurus politik lah. Kalau ini nggak pakai tai chi dia jawabnya langsung.
Enggak, gini. Iya. Duit sutradara iklan banyak. Oke. Gue dicap nih. Bukan gue yang ngomong. Yeah. Sebagai sutradara termahal. Oke. Nah. Track record udah bikin berapa iklan bang yang kira-kira lo inget jumlahnya? Gue lupa tapi sekitar 1.000 lah. Jadi ya. Lo termasuk yang mahal ya? Iya, lo gak usah ngaliin juga. Kenapa emang? Ya ntar 1.000 dikaliin kan jadi gak enak kedengerannya. Ya nggak apa-apa. Biasa aja. Tapi itu masih tetap lebih menguntungkan ngurus-ngurus begini ya? Sebenarnya mirip-mirip juga. Oh, mirip. Tergantung apa ya, passion lo aja. Pressure-nya? Pressure-nya tinggian politik. Karena kan bisa beda-beda ini ngedrive-nya gitu loh. Oke. Jadi kalau politik tuh beda dari masa ke masa. 2004, 2009 semua top down. Iklan TV raja selesai itu urusannya. Yes. Nah masuk ke 2014 ini beda lagi udah. Karena udah ada sosmed kan. Ya. Nah 2019 beda lagi. Nah sekarang lebih beda lagi. Dari semua pilpres yang pernah lu handle, di pilpres keberapa yang paling mendatangkan kesan buat lo bang? Sebelum nanti tentunya kita akan bahas mengenai saat lo menghandle Pak Prabowo dan yang lain-lain ya gitu. Yang berkesan buat gue sebenarnya 2009 zaman Pak JK. Ya. Karena kita tahu kita akan kalah dari awal juga ya. Jadi pressure-nya pasti tinggi kan. Ya. Yang kedua sebenarnya di sini yang Prabowo Gibran. Nah, yang berkesan. Kita kan itu kan permainannya udah hampir 180 derajat berbeda tuh. Beda. Karena kan 5 tahun sekali pasti teknologi juga berbeda. Jangan 5 tahun, 2 tahunnya beda. Gayanya beda. Di era digital nih keuntungannya apa, pressure-nya apa, kesulitannya apa bang pada saat itu? Waktu lo handle Pak Prabowo ini kan. Ya, jadi 2019 kerjaan gue gue udah bilang ke Pak Prabowo, Pak saya minta maaf Pak ya. Karena saya banyak nyerang Bapak. Lu bayangin gak? Pernah ini di KPU, gue inget banget di KPU, kan gue sama Pak Jokowi kan, di bawah nih sama pimpinan parpol. Terus ada yang mau dikomunikasikan dari yang nomor 1, 2 gitu kan, menjadi 01, 02. Ingat ini awal-awalnya kan. Nah terus Pak Jokowi bilang, nih mesti ada yang komunikasiin ke atas. Atas itu maksudnya ke Pak Prabowo sama Sandi. Semua pimpinan parpol, Kacung tinggal aneh seorang. Ya udah, oke Pak, saya komunikasi. Lari gue, lari kan, kesandung juga karena udah mau on air, udah mau live. Kesandung, jatuh sampai sana, lari ketemu Sandi kan. Gue sama Sandi kan emang teman baik. Terus tergopoh-gopoh begini kan. Terus begitu itu, baru gue mau nyampein. Belum gue nyampein masih ngos-ngosan, tau gak Sandi bilang gini. Nah ini dia nih Pak. Ini nih Pak, orangnya yang selalu ngejelek-jelekin Bapak di medsos. Mati gak lo? Anjrit Sandi ini. Anjing gue bilang. Kaget gue round-round gitu. Terus gue bilang, enggak Pak, ini bohong Pak, ini begini. Terus jadi ya. Itu jadi awkward ya? Agak sedikit awkward. Jadi lo bayang gak, lo capek ditabok langsung tung gitu. Anjir lucu banget. Tapi pada saat itu kan lo menghandle Pak Jokowi menang. Habis itu lo menghandle yang Prabowo Gibran. Iya. Itu catchphrase gemoy itu organik atau enggak sih sebenarnya? Dan bagaimana akhirnya lo punya gini, kan hal-hal yang organik sebutan netizen kepada calon-calon itu kan pasti selalu ada ya. Tapi feeling untuk tahu ini oke, ini enggak oke. Itu tuh dari mana Bang data? Instingnya itu lo dapetnya dari mana? Jadi gini, landasan paling awal gini. Pak Prabowo itu kan kita pasti basisnya data semua. Oh ya, sure. Ya. Nah, pada waktu Pak Prabowo kita ambil datanya persepsi masyarakat, nah itu yang paling kuat dari Pak Prabowo yang nempel itu adalah militer, militaristis, kan, berwibawa, tegas. Padahal yang masyarakat butuhkan kan adalah orang yang merayat, ya kan, terus pengalamannya jelas, ya kan. Nah hal-hal itu tidak nongol di Pak Prabowo. Ini persepsinya masyarakat terhadap Pak Prabowo. Tidak nongol di 3 yang pertama. Padahal setelah gue kenal beliau, ini kuat banget hal-hal begini, cuman nggak keluar. Nah, jadi tugas kita adalah nge-reveal the real Prabowo. Bagaimana caranya Pak Prabowo yang humble, yang humanis, itu keluar kinerjanya. Akhirnya kita waktu itu gue terlibat 10 bulan sebelum pencoblosan. Nah, kita bagi 2. Tugasnya kita tim eksternal, tim internalnya namanya Anggaraka Prabowo yang sekarang jadi Wamenkominfo. Nah kita berdua paralel.
Angga ngerjain internal, semua liputan-liputan reportase. Nah gue ngomongin di value. Kita ngomong value. Nah termasuk pada waktu kita ngeblas konten, kita bikin konten, bikin segala macem, nongol tuh kebiasaan Pak Prabowo joget. Kan di militer. Iya. Militer itu kan poco-poco lah, sajojo lah, apalah segala macam. Sebenarnya ada roots-nya juga dari situ. Iya. Jadi setiap kali konten tentang Pak Prabowo joget itu pasti viral. Ini belum ada kata gemoy. Nah, jadi kita udah punya nih pegangan satu. Terus kita cuma lagi mikir bagaimana nge-convert dari militer ke humanis, dari militer ke lovable. Bahasa kita lovable. Nah, jadi sampai tibalah di acara Mata Najwa di Jogja. Semua Mas Anies, Mas Ganjar sama Pak Prabowo. Pak Prabowo dapat paling terakhir. Nah, di situ kan yang dampingin Maitet kan. Tadi aku bilang, Mas ini Anies begini, Ganjar begini. Nah udah Pak Prabowo jadi dirinya aja udah top banget sih. Nah ternyata interpretasi Pak Prabowo terhadap dirinya itu adalah yang tunggu, biarkan aku menjawab. Ngerti nggak? Iya. Itu murni, itu nggak diatur. Itu bukan by design berarti? Pak Prabowo mana pernah sih bisa disuruh-suruh? Lu minta sesuatu aja dipelototinnya juga iya kali. Jadi ternyata it's a good point. Iya. Jadi Teddy cuman bilang bahwa Pak jadi diri Bapak aja. Fun aja. Iya kan? Keluarlah yang seperti itu. Nah, pada waktu dia ngomong begitu, itu pecah. Satu ruangan tuh isinya anak muda semua, mahasiswa pecah sepecah-pecahnya. Jadi kalau misalnya Ganjar, Anies itu cuman dapat ya 50, Pak Prabowo itu bisa sampai 95, 98%, semua tepuk tangan. Dan tahu nggak orang pada bilang di sebelah gue, ponakan gue, Pak Prabowo gemoy. Nah, disitulah gue anjir, ini kosakata baru nih, gemoy. Nah, malamnya gue nyuruh tim gue, coba kita bikinin konten dengan kata-kata gemoy. Buying nggak? Nah, masih ada WhatsApp-nya tuh nyuruh-nyuruh gitu kan. Bener, begitu gini, buying tuh, gemoy. Besok pagi Pak Prabowo manggil gue, ketemu di acara terus bilang, gimana Pang kemarin semalam? Wah keren Pak, bagus. Mereka suka sama program saya. Enggak Pak, jadi apa? Sama gaya Bapak, sama gimmick Bapak. Yang bener, iya Pak. Itu bahkan di luar dugaan beliau? Di luar. Kan dia maparin program yang berapa belas itu, banyak banget. Gue sendiri juga, aduh banyak banget sih. Menarik banget jadi, nah itu, jadi akhirnya dan dari situlah mungkin beliau merasa bahwa ini bisa di-create. Nah, akhirnya kita boost tuh kata gemoy, maksudnya orang ngomong gemoy kita pakai kata gemoy hingga akhirnya siapa sih influencer yang di kantor Pak Prabowo ngomong adalah gue lupa lagi influencernya pokoknya gitulah cewek itu ngomong begitu, terus ada di beberapa konser kan juga ada tuh yang Prabowo gemoy, itu tinggal kita gedein. Jadi memang organik tapi yang kita push di awal. Berarti karena memang lo ada di tempat pada saat itu, lo langsung merasa ini adalah opportunity untuk bisa di boost ya? Iya, karena kan gue selama ini lagi nyari bagaimana meng-convert dari yang militaristis ke yang sesuatu yang lovable. Yang lovable apalagi kalau bukan gemoy. Gemoy kan ngegemesin. Betul. Dan karena memang aslinya Pak Prabowo seperti itu ya jadinya dia juga bukan sesuatu yang di luar dirinya kan pada saat melakukan itu kan. Iya, termasuk kayak joget. Orang bilang wah Prabowo disuruh joget. Enggak, coba lo lihat Prabowo joget-joget. Prabowo joget-joget sama Teddy segala macam kan biasa joget-joget. Jadi nggak ada yang aneh. Nah, cuma Pak Prabowo ngeliat bahwa ada joget khusus yang silat itu, yang dia begini, beliau ngeliat orang suka ya. Jadi aku bilang organik yang di-push. Gemoy itu. Tapi kejelian untuk melihat itu datang dari mana sih Bang? Pengalaman kan? Dari data. Data. Iya benar sih. Semua orang bisa baca data dan kita harus jeli dalam membaca itu ya. Iya. Nah, ini satu hal yang membedakan timnya Pak Prabowo sama tim yang lain. Tim yang lain cenderung memaksakan sesuatu untuk masyarakat beli. Gue kan sering kontak-kontakan sama konsultannya Obama. Gue pernah ketemu mereka di New York, terus ngobrol, tuh gue tunjukin konten-konten kita gini. Ini konten gue yang viral. Kaget, anjir receh banget ya. Ini nggak bisa nih kesini nih. Di Amerika nggak bisa masuk. Terlalu receh. Ya karena beda culture dan yang lain-lain ya. Jadi ya Amerika menurut gue begitu. Pertanyaan apakah mereka buying atau enggak? Mungkin karena belum pernah dicoba.